Sebelum dinosaurus menguasai bumi, ada makhluk-makhluk yang lebih tua, lebih aneh, dan sama-sama mengesankan. Salah satu makhluk tersebut adalah Edaphosaurus, penghuni bumi lebih dari 300 juta tahun yang lalu. Ini adalah salah satu makhluk purba yang menarik dan penuh misteri. Pada video kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang makhluk prasejarah ini. Mulai dari ciri-ciri fisiknya yang unik hingga gaya hidupnya di masa lalu. Apa yang membuat Edaphosaurus begitu istimewa dan berbeda dari makhluk purba lainnya. Mari kita mulai perjalanan kita ke masa lalu. Edaphosaurus adalah salah satu dari kelompok hewan yang dikenal sebagai Synapsid, yang hidup pada akhir periode Karbon hingga awal periode Permian, sekitar 300 juta tahun yang lalu. Meskipun sering dikira sebagai dinosaurus, Edaphosaurus sebenarnya bukanlah dinosaurus. Faktanya, Edaphosaurus adalah bagian dari kelompok yang berbeda sama sekali. Kelompok yang pada akhirnya berevolusi menjadi mamalia. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Edaphosaurus lebih dekat kekerabatannya dengan mamalia dibandingkan dengan dinosaurus. Edaphosaurus adalah salah satu sinapsid paling awal dan menunjukkan beberapa adaptasi yang sangat unik. Salah satu fitur yang paling mencolok dari Edaphosaurus adalah layar besar yang membentang di punggungnya. Apa sebenarnya fungsi dari layar ini? Apakah untuk mengatur suhu tubuh, atau mungkin untuk menarik pasangan, atau mungkin ada fungsi lain yang belum kita pahami sepenuhnya. Edaphosaurus adalah makhluk yang bisa mencapai panjang hingga 3,5 meter. Dengan tubuh yang relatif pendek dan gempal, hewan ini memiliki struktur yang cukup khas. Namun yang paling menonjol adalah layar besar yang terdiri dari tulang belakang panjang yang menyembul dari punggungnya. Layar ini yang ditutupi oleh kulit dan mungkin juga memiliki pembuluh darah diperkirakan memiliki fungsi yang sangat penting. Salah satu teori yang paling populer adalah bahwa layar ini digunakan untuk mengatur suhu tubuh. Di lingkungan yang bervariasi pada periode Karbon akhir hingga Permian awal, kemampuan untuk menyerap atau melepaskan panas dengan cepat bisa menjadi keuntungan yang besar. Layar ini mungkin berfungsi seperti panel surya, membantu Edaphosaurus untuk memanaskan tubuhnya pada pagi hari atau mendinginkannya di sore hari. Ada juga teori bahwa layar ini bisa digunakan untuk menarik pasangan dengan cara yang mirip seperti burung merak modern menggunakan ekornya yang penuh warna. Lalu bagaimana dengan giginya? Berbeda dengan banyak hewan lain pada masanya, Edaphosaurus memiliki gigi yang kecil dan tidak terlalu tajam. Ini menunjukkan bahwa hewan ini kemungkinan besar adalah herbivora atau mungkin omnivora yang memakan tanaman rendah yang tumbuh di sekitarnya. Gigi-gigi ini tampaknya dirancang untuk menghancurkan bahan tumbuhan yang keras, seperti pakis dan tumbuhan primitif lainnya. Edaphosaurus hidup di dunia yang sangat berbeda dari apa yang kita kenal sekarang. Pada akhir periode Karbon dan awal Permian, daratan bumi sebagian besar tergabung dalam superkontinen raksasa yang disebut Pangea. Iklim pada masa itu cenderung lebih hangat dan lembab, dengan hutan-hutan yang dipenuhi dengan tumbuhan primitif seperti pakis, Equisetum, dan konifer awal. Di lingkungan ini, Edaphosaurus mungkin menjalani kehidupan yang relatif damai, menghabiskan waktunya merumput di antara tumbuhan rendah dan mungkin sesekali mencari makan di dekat perairan. Meskipun ukurannya besar, Edaphosaurus harus tetap waspada terhadap predator. Beberapa predator potensial termasuk kerabat dekatnya Dimetrodon yang dikenal sebagai predator puncak pada masanya. Layar punggungnya yang besar mungkin juga berfungsi sebagai cara untuk terlihat lebih besar dan menakutkan bagi pemangsa yang lebih kecil. Penemuan fosil Edaphosaurus memberikan kita wawasan yang luar biasa tentang bagaimana kehidupan berevolusi di bumi. Fosil-fosil Edaphosaurus telah ditemukan di berbagai tempat di dunia, termasuk di Eropa dan Amerika Utara. Ini menunjukkan bahwa Edaphosaurus memiliki distribusi yang cukup luas pada masanya, meskipun jumlah spesimen yang ditemukan cukup terbatas. Fosil-fosil ini membantu para ilmuwan memahami bagaimana sinapsid awal berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Sebagai salah satu anggota sinapsid yang lebih awal, Edaphosaurus menunjukkan beberapa fitur yang pada akhirnya akan berevolusi menjadi ciri khas mamalia, seperti struktur tengkorak yang unik dan perkembangan gigi yang lebih khusus. Edaphosaurus bukan hanya sekedar hewan prasejarah, tapi juga salah satu kunci untuk memahami sejarah evolusi kita sendiri. Edaphosaurus mungkin tidak sepopuler atau sebesar beberapa dinosaurus yang lebih terkenal, tapi itu tidak mengurangi pentingnya dalam sejarah evolusi. Dengan layar punggungnya yang unik, adaptasi herbivoranya, dan tempatnya dalam garis keturunan sinapsid,
Edaphosaurus adalah salah satu makhluk yang paling menarik dari masa prasejarah. Melalui penelitian fosil, kita bisa terus belajar lebih banyak tentang makhluk-makhluk luar biasa yang pernah menghuni bumi ini. Sekian cerita saya tentang Edaphosaurus, makhluk prasejarah yang sangat mengagumkan ini. Jangan lupa subscribe ke channel ini untuk lebih banyak video tentang makhluk prasejarah dan sejarah alam. Berikan like jika Anda menikmati video ini dan beri komentar di bawah tentang apa yang ingin Anda pelajari lebih lanjut. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.